kita geser ke belakang. Nah, setelah geser ke belakang, untuk merapikan bagiannya ini, bagian sisinya ini, karena nih kelihatannya masih kayak flat banget di sininya. Untuk merapikannya itu, pas di saat teman-teman mengeklik bagian ini, teman-teman jangan melepas dulu kliknya. Teman-teman tahan dulu mouse-nya, lalu habis itu teman-teman scroll mouse kalian ke atas untuk menambah edge, menambah garis di bagian edge yang barusan kita haluskan. Nah, ini untuk memperhalusnya, untuk mempercantiknya, untuk menambahkan di mana si edge-nya ini atau garisnya ini biar makin halus, itu berdasarkan teman-teman aja. Seenaknya teman-teman, cukupnya seberapa. Kalau saya ini cukupnya itu segini kali. Nah, segini lumayan oke. Nah, untuk melihat berapa kalinya teman-teman itu mengkali lipat si edge-nya ini, itu teman-teman bisa ngeliat klik di sini, bevel. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini itu ada namanya segmen. Nah, segmen ini itu berapa banyak teman-teman edge yang udah ditambahin di bagian curve ini yang teman-teman buat. Jadi yang bagian curve ini kita namain bevel aja guys ya. Jadi bevel ini itu ada segmennya, dan segmennya yaitu si edge ini, dan edge-nya ini itu bisa kita gedein, banyakin, atau kita bisa turunin jadi lebih sedikit. Nah, untuk membuat kayak halus banget itu seenaknya teman-teman aja. Itu bisa makin banyak dan makin halus. Namun sayangnya kalau misalkan makin banyak makin halus, itu malah makin berat untuk kemungkinan beberapa komputer teman-teman atau PC teman-teman, karena semakin banyak edge, semakin banyak vertex, semakin banyak face, itu akan menambahkan kinerja keras dari komputer kalian untuk menggenerate si objek tersebut. So, kalian harus memperhatiin banget si vertex, si edge, dan face-nya ini untuk tetap seimbang, dimana tuh dia tuh tidak banyak tapi kelihatannya itu bagus, kelihatannya itu halus. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan banget seperti itu. Tadi sebelumnya saya sudah mention terus di mana mengenai vertex atau vertex, edge si garis, dan juga face bagian sisi. Tiga hal itu dinamakan polygon. So, kalau misalkan teman-teman ingin melihat kayak suatu karakter atau suatu environment, suatu objek di mana ingin tahu kayak berapa nih vertexnya, berapa nih vertexnya, berapa nih face-nya, itu teman-teman harus lihat dari kebanyakan di luar sana bilangnya itu polygon. Jadi polygon itu hasil perhitungan dari gabungan dari vertex, sama face. So, bisa dibilang polygon itu tuh sebenarnya penggabungan dari perhitungan tiga hal tadi. Misalkan kayak 1000 gitu, 2000 polygon gitu. Nah, itu bisa dilihat dari vertex sama face-nya yang banyak banget. Jadi seperti itu guys. Nah, kita lanjut lagi ke pembuatan casannya. Nah, ini kan saya mengklik edge-nya itu banyak banget nih. Nah, kalian tuh untuk mengklik edge-nya ini tuh hanya menggunakan shift aja seperti biasa aja, seperti select pada umumnya, dimana select semuanya itu jet shift. Nah, nice. Kita tarik lagi sedikit aja, habis itu kita rapiin, scroll ke depan. Nice. Yap, ini mantap. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bisa melihat sisi seperti ini yang kurang halus, itu teman-teman bisa langsung diperhalus lagi dengan klik kanan, terus mengklik Search Mode. Namun kadang tuh kekurangannya, kalau misalkan teman-teman poligonnya ini masih berantakan banget, belum rapi, itu kemungkinan bakal membentuk hal aneh seperti ini. Ini kelihatan banget ada garis-garis yang seharusnya tuh nggak begini gitu. Dan juga tampilannya itu kayak kopong juga, kayak ada efek-efek seperti ini gitu, yang nggak seharusnya tuh seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk memperhalus bagian ini yang tidak ada efeknya sama sekali, jadi benar-benar halus. Nah, itu kita bahas di bagian modifier Blender ini. Baik, lagi ke bagian ini, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya.